Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk napas kehidupan yang baru yang Tuhan percayakan kepada kami pada hari ini. Kami boleh bangun dari tempat tidur kami dan akan mulai aktivitas kami. Izinkan kami bersekutu dengan Tuhan, salah satunya dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Yonando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Nahum pasal yang pertama ayat yang ketiga. Demikian kesaksian firman Tuhan. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi ia tidak sekali-sekali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Mengenal pribadi Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, ada sebuah pepatah Indonesia yang berkata, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Pentingnya kita untuk mengenal pribadi Tuhan yang kita sembah, mengetahui secara mendalam apa dan bagaimana Tuhan, pribadinya, karakteristiknya, dan apa yang dilakukannya kepada manusia. Dalam nats ini bagaimana Nahum menuliskan tentang pribadi Allah, apa dan bagaimana yang dilakukan Allah. Yang pertama bisa kita lihat yang dikatakan dalam nats ini, Nahum memperkenalkan karakteristik Allah, yakni Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya. Panjang sabar dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Yang pasti Tuhan itu selalu sabar menghadapi manusia yang senantiasa, yang selalu berbuat dosa, berbuat hal yang tidak disukai Tuhan, dan jauh dari apa yang diinginkan oleh Allah. Kalau kita ketahui dari bahasa aslinya bahwa dosa itu diterjemahkan dalam bahasa hamartia, yang diterjemahkan meleset dari sasaran Allah. Artinya ketika hidup seseorang meleset dari sasaran Allah, itu sudah berbuat dosa. Pemahaman berbuat dosa tidak hanya sekedar melanggar titah yang pertama sampai ke 10 atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kemanusiaan, tetapi kalau dari persepsi Allah meleset saja dari target, dari sasaran Allah, itu sudah berdosa. Dan Allah tetap panjang sabar untuk menanti manusia itu bisa mencapai target Allah, manusia itu bisa mencapai sasaran Allah. Dan itulah pribadi Allah, karakteristik Allah yang panjang sabar. Dan dikatakan berikutnya, dia besar kuasanya. Besar kuasanya dia berkuasa untuk membebaskan seseorang dari dosanya dan menyelamatkan seseorang walaupun berdosa, tetapi ia berkenan menerima permohonan ampun, permohonan maaf dari orang yang berdosa tersebut. Dia besar kuasanya, dia berkuasa atas segala sesuatu. Dia berkuasa di surga maupun di bumi, dimanapun itu dia berkuasa untuk membebaskan, menerima, menyelamatkan manusia dari segala dosa dan pelanggarannya. Dan besar kuasanya Allah itu diwujud nyatakan, dikatakan di sini, ia berjalan dalam puting beliung dan badai. Bagaimana puting dan beliung serta badai pun bisa dilewati oleh Allah, karena itu juga merupakan bagian dari ciptaan Allah. Dan dia Allah yang berkuasa itu juga dikatakan dalam hal ini, awan adalah debu kakinya. Segala sesuatu yang ada di bumi ini merupakan ciptaan Allah, dan itu semua di bawah kekuasaan Allah. Karena itu ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, ketika kita boleh mengenal pribadi Allah dengan baik, dengan benar, dengan tepat, maka kita akan disadarkan, diingatkan bagaimana kita untuk mensyukuri segala sesuatu, bahwa apa yang kita miliki saat ini, apa yang kita lakukan saat ini, itu semua tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Tuhan berkuasa atas segala sesuatu, termasuk atas diri kita. Bahkan dia berpanjang sabar untuk menghadapi karakteristik kita yang terkadang membuat Tuhan kecewa. Seberapa banyak kita sudah mengecewakan Tuhan dengan perbuatan yang tidak sampai kepada sasaran Allah, atau tidak sesuai dengan kehendak Allah, dan tidak berkenan di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Nats firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kita,
sehingga kita bisa merefleksikan hidup kita semakin baik lagi di hadapan Allah. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Berkati firman-Mu boleh bertumbuh berakar buahnya lebat melalui cara hidup kami. Mampukan kami mengenal Engkau lebih dalam lagi, lebih baik lagi, sehingga kami semakin mengasihi Engkau, Tuhan Allah kami. Engkau Allah yang panjang sabar, yang menghadapi kami manusia yang kadang-kadang mengecewakan Tuhan. Engkau berkuasa atas segala sesuatu, berkuasa untuk menyelamatkan, menolong, memberkati hidup kami. Tolonglah kami Tuhan, termasuk para anak-anak Tuhan yang mendengarkan channel YouTube ini. Engkau berkati mereka dalam setiap pergumulan mereka. Engkau berkuasa menolong dan menyelamatkan hidup mereka. Dan kami akan mulai aktivitas kami pada hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.